itu ya. Sama sekali bukan mahasiswa yang rajin saya waktu ini ya. Waktu apa namanya kuliah ya. Oke. Eh, jadi ini ya kalau saya tipe orangnya tuh kalau dengerin orang ceramah tuh sama sekali nggak masuk ke otak ya. Sama sekali nggak masuk ke otak. Kalau saya itu apapun ya kalau nggak nyoba sendiri gitu ini ya apa namanya susah gitu ya. Dari SMA juga kalau saya matematika itu biar gurunya sehebat apapun gitu ya, kalau dengerin gurunya jelasin di papan tuh ngantuk saya gitu pokoknya. Apa namanya tapi kalau di rumah saya nyoba-nyoba soal sampai ngerti itu baru saya ngerti gitu. Makanya saya kalau supaya tidak ini ya tidak error waktu ditunjuk itu saya besok materinya apa saya belajar dulu di rumah gitu ya kalau waktu Di di WA. itu ya supaya ini ya. Jadi ini Apa itu? juga mata kuliah pemrograman jadinya kalau kalian misalnya dengerin penjelasan saya nggak ngerti gitu ya dicoba ya di rumah gitu. Kalau tetap juga ada yang nggak jalan kita diskusikan gitu kan ya. Karena kan sekarang zaman online ini diambil positifnya itu kita bisa berhubungan kurang lebih lebih luas gitu kan ya. Kalau zaman dulu tuh zamannya saya tuh ketemu dosen tuh kan bener-bener waktu kuliah aja gitu ya. Kalau zamannya saya itu kan nge-SMS dosen tuh nggak mungkin gitu. Telepon ya, telepon gitu. Teleponnya pun dibukanya ini ya, apa namanya? Apakah sekarang bisa apa namanya tidak mengganggu waktunya kalau dia bilang ya baru lanjut ngomong gitu kan ya. Kayak gitu misalnya. Apa namanya, tapi semakin hari semakin saya lihat juga semakin ini ya, nggak seperti itu ya. Kemudian ada budaya berubah ya, apa namanya tidak efisien lah model model terlalu ini ya, terlalu apa namanya kaku kayak zaman dulu. Saya soalnya juga termasuk ini ya, termasuk korban dosen killer dulu ya. Jadi saya selalu ditanya ya, apa namanya, kita selalu ditanya, saya pernah ditanya sama Pak Azwar ya, setelah selesai S3, eh, mana yang paling susah gitu, S1 apa S2 apa S3 gitu. Saya selalu pasti dengan tanpa berpikir panjang saya jawab, paling susah S1 gitu. Paling susah S1 karena apa ya, ya masih ini ya zamannya saya tuh masih bukan dendam gitu bukan tapi ini ya masih ada subjektivitas itu ya sana ya sana juga susah ya. Justru waktu di Jepang itu di Yamaguchi itu ini ya apa namanya sangat ini ya sangat terbuka ya maksudnya diskusi gitu lebih banyak diskusi lebih banyak apa namanya sharing ide gitu ya lebih banyak saya intinya ya emang sudah nggak zamannya kayaknya gini ya apa namanya terlalu kaku model pendidikan itu gitu saya pikir ya apa ya oke kita lanjut ya dari ya tadi keceplosan sambil nunggu recordingnya ya. Oke itu jadinya template ini yang kalian harus hafalin ya MPI exact minus n berapa gitu ya. Betul. Ini kalau ini misalnya kita ganti jadi ini 4 itu berarti 0 ya. Saya bos ini adalah 0 ya. Misalnya ini ya, apa namanya? Ini kita ganti ini gitu ya, kita ganti ini, kita eh, hapus nih gitu ya. Kita gini aja nih, gini aja. Oke. Kita ganti gini aja scriptnya. Ya. Yang ini kalian ubah-ubah nggak ada gunanya ya. Kalian ubah harus ini ya, harus yang filenya ya. Kalau ini dijalanin sekarang gitu misalnya apa yang terjadi ya, ya ini ya semua cetak hal yang sama ya. Tapi isinya beda-beda kan ya karena rank sama saja beda. Kalau ini 9 misalnya apa yang terjadi gitu. Ya. Ya 0 sampai 8 ya. Ya. 0 sampai 8 itu berapa jumlahnya? 9 ya. 9 ya, itu jangan seperti itu ya. Dan ini jadinya MPI itu sangat sederhana ya. Kalau kita mau bagi ini ya, bagi tugas itu tinggal kita ganti dengan if, elif sama else ya. Di C++ sudah
dapat ini kan ya, maksudnya if itu jika pertama, kondisi yang pertama nyangkut ya. Else if itu syarat tambahan di Python elif ya, elif ya, elif. Jadi else itu selain dua kondisi ini ya. Kalau dua kondisi ini nggak ketemu berarti ini nih gitu ya. Berarti selain 0 sama 4 ya dia cetak biasa aja gitu. Jadinya kalau ini kita jalanin, ini kan masih ada 4 nih ya. 4-nya akan hilang loh sekarang. Ya, 4-nya hilang ya, nggak ada 4 ya. Nggak ada 4 ya, nggak ada 4 di sini ya, nggak ada 4. Yang ada anak istimewa ya, anak istimewa. Nah, kalau kita misalnya di sini ya mau tambahin lagi gitu ya, mau tambahin lagi. Ya, tambahin lagi misalnya kita tambahin 6 nih gitu ya. Kita tambahin anak unik gitu. Ya. Itu di sini kita jalanin kira-kira apa yang terjadi? Ya. Ya. Ini hilang ya, ini hilang ya. Ini hilang. Ya jadinya jadi anak unik, anak istimewanya tetap gitu ya. Ya. Urutannya acak ya. Ini ciri khas pemeriksaan paralel, urutannya acak ya. Nggak mesti nol duluan gitu, nggak ya. Karena modelnya gini loh, apa namanya? Sekarang saya kasih soal kalian semua yang hadir di sini gitu. Kerjakan gitu kan. Kan nggak mungkin yang dari sini selesai duluan, selanjutnya ini nggak mungkin gitu ya. Random ya, random juga selesai. Nah seperti itu. Nah ini apa sih gitu? Apa sih gunanya ini di dunia kerja gitu kan? Ya ini pengenalannya nanti kepake ini untuk memisahkan pekerjaan gitu ya dengan pekerjaan. Ya jadinya bisa kita bagi nanti kalau genap kerjain ini, kalau ganjil kerjain ini. Gitu. Bisa juga kita bagi nanti 0 sampai 3 kerjain ini, 4 sampai 6 kerjain ini. Ya, bisa kita bagi-bagi kayak gitu. Jadinya kita bisa mengerjakan, misalnya kita ada 50 data gitu ya, 50 data. 50 datanya itu diproses oleh 6 proses gitu kan ya, 6 proses. Kalau secara paralel biasa kan 50 bagi 6 ya, bagi 6 itu yang dibaginya. Tapi kalau dengan pipeline bisa kita nanti ganti apa namanya 50 itu diproses, 50 data itu diproses dua proses yang berbeda ya. 0 sampai 3 mengerjakan proses A. Jadinya 50 dibagi 3 untuk proses A, terus 4 sampai 6 misalnya mengerjakan sorry 0 sampai 2 ya, jadi 3 sampai 5 ya, 3 sampai 5 mengerjakan ini ya, mengerjakan proses B, jadinya 3 bagi 5 lagi, 50 bagi 3 lagi. Ya seperti itu kurang lebih ya. Jadi ini nih ya, yang tadi kita nyambung di sini ya, nyambung di sini. Ini sama ya, kurang lebih dengan ini ya. Jadi ini adalah ini ya, misalnya ini kita balikin lagi jadi 100 ya. Ini nggak ada gunanya ya. Yang ini kita ubah ya. 100 ya. Oke, ya. Ini ya. Oke, yang ini ya. Jadi kalau ini kita jalanin, bagi 4 ya, bagi 4. Jadinya datanya kurang lebih 50 nih, bagi 4. Ya, jadinya proses 1 mengerjakan 13 sampai 26 gitu ya. Yang dikerjakan adalah ini, gitu. Si arahnya ini. Ya. Proses 3 mengerjakan 39 sampai 50 ya. Gitu, ya. Jadinya 13 dari 50 ya. Ya, 11 dari 50 ya. 13 dari 50. Jadinya yang paling terakhir pasti dapat paling dikit ya kalau sisa pembagian ya. Jadinya ini. Jadi fungsinya apa namanya di sini ya. Integer di sini untuk sisa pembagian ya kurang lebih ya. Supaya dia genap gitu ya. Jadinya apa namanya ini ya.
jika misalnya dia melebihi dari panjang itu gitu ya, jadinya sisanya aja yang dikasih gitu ya kurang lebih ya. Sisanya itu adalah kelipatan dari hasil pembagiannya gitu ya kurang lebih ya. Ya di sini hasil pembagiannya kan 13 ya. 13. Tapi kalau 13 13 13 ya nanti kalau ditambahin terus kan lebih dari 50 ya. Jadi sisa pembagian dari apa namanya 13 itu adalah 11 gitu ya. Bukan sisa pembagian sih maksudnya 13-nya 3 kali ya, 3 kali sama 11-nya sekali dapat dah 50 gitu ya. Jadinya di sini konsumsinya ini adalah yang nyari 11-nya gitu ya. Nanti bisa kalian coba-coba ya hitungannya nanti ini ya kalau belum paham. Ya seperti itu ya. Jadi ini kalau semakin N-nya ditambah, dia semakin sedikit pembaginya ya. Ini juga bisa kita tambahin ya di 500 saja gitu ya, misalnya 500. Berarti 250 gitu katanya. Ini kita ganti jadi 9 ya. Itu ya. Jadinya ngerjain 66 nih. Sorry, ini saya kebiasaan saya malah error ya. Baginya di sini. Di sini ya. Itu. Ini menyesatkan saudara di sini. Ya, gitu. Ya, ini baru dapatnya ini ya. 28 ya, 46. Itu 28, semua rata-rata 28, 28, 28, mungkin yang terakhir ini ya. Yang 8 mengerjakan 26. Jadinya yang lain mengerjakan 26, yang paling terakhir cuma dapat 26 gitu ya. Ya. Jadi misalnya kalau cuma 3 proses gitu misalnya 3 proses ya, dia nanti akan ini ya. 0 mengerjakan jadinya masing-masing 84 ya. 84 82 ya, 82 yang terakhir ya. Jadi anak bungsu selalu dapat beban paling kecil gitu ya kurang lebih ya. Nah, ini gunanya apa sih gitu ya? Ini gunanya apa sih gitu kan kalau ini gunanya banyak banget gitu ya. Misalnya dalam nanti web scraping kita mau ini ya, mau mencari sentimen analisis di web gitu misalnya ya, pakai pemrosesan paralel gitu misalnya ada 100 halaman website yang harus dikunjungi gitu. Dibagi aja gitu ya. Dibagi aja. Jadi nanti kan kalau web scraping misalnya kita menggunakan library namanya ini ya BS4 ya, Beautiful Soup 4 gitu ya misalnya itu. Kelebihannya kalau kalian menggunakan ini ya, menggunakan pemrosesan paralel, kalian bisa mengunjungi apa namanya 100 website itu dengan misalnya dibagi 25 gitu kan ya. Tetapi loading library-nya cuma sekali gitu. Jadi misalnya gini, library ini ngabisin RAM itu misalnya sekian megabyte gitu kan ya. Kalau kalian jalani 3 script ya apa namanya 10 megabyte misalnya ya 30 megabyte ya. Tapi kalau misalnya menggunakan pemrosesan paralel ya 10 megabyte aja gitu walaupun kalian jalani 5, jalani 10. Itu di sana efisiennya ya gitu. Dan nanti kita coba uji juga dengan ini ya apa namanya ngitung timer ya. Akan jauh lebih cepat menggunakan paralel. Ini pemrosesan paralel itu gunanya di mana? Ketika kita memproses data yang besar ya, besar kekinian banget gitu ya, kekinian banget. Sekarang kan zamannya big data gitu ya. Itu kurang lebih ya, ada pertanyaan sampai sana. Ya, ya. Jadi nanti dicoba-coba di rumah, kalau ada yang nggak jelas ditanyakan ya. Jangan sampai ada yang tidak mencoba-coba ya. Oke. Jadi nanti ini ya saya tambahin video interaktif ya. Video interaktif yang nanti kurang lebih isinya saya ngubah-ngubah kode, terus videonya berhenti di tengah, ada pilihan ganda. Nanti hasil kodenya seperti apa gitu ya. Itu nanti dikerjakan aja gitu. Nanti sebelum sempat bikin tapi sekarang wajib buat itu, buat ini ya saya buat. Terus nanti ada kuis ya, ada kuis juga. Kuisnya itu kurang lebih ini ya nanti soalnya itu sama dengan
soal di apa namanya video interaktifnya, jawabannya juga sama, pilihan juga sama, jadinya kalau kalian udah ngikuti video interaktifnya pasti dapat 10 gitu harusnya gitu ya. Nah kayak gitu. Ya, nanti untuk penilaian yang utama adalah tugas besar ya. UTS, UAS tugas besar ya, berbasis project ya, berkelompok ya. Nah, nanti datasetnya saya ubah ya, ini jangan dikerjakan dulu. Saya belum sempat ngubah datasetnya. Oke, itu ada pertanyaan dari yang online dulu barangkali. Ya, tidak ada ya. Kalau nanti tiba-tiba ada, kalau kita nyoba WA aja saya kapan aja boleh, tengah malam jam 12 malam boleh ya. Tapi kalau saya tidur ya saya nggak balas. Saya tidur tapi saya silent gitu ya. Jadi saya bimbingan itu bimbingan TA saya suruh gitu ya. Kadang kalau mereka ngerjain TA-nya malam-malam ada masalah, nunggu pagi lupa apa yang mau ditanyain gitu. Jadi WA aja saya tengah malam pas lagi ingat gitu ya. Tapi saya balasnya besok pagi gitu. Saya kan nggak mau dong bangun cuma untuk itu gitu kan. Oke gitu ya. Yang bisa bangunin saya cuma anak-anak aja kan. Ya, oke gitu ya. Seperti itu ya kurang lebih ya. Ya jadinya terakhir saya pakai proyektor adalah tahun ini ya, tahun 2019 ya. Ya dan sekarang udah bisa lagi pakai proyektornya. Ya saya izin foto dulu ya. Foto dulu udah lama nggak. Ya, biar lebih keren ada skripnya kali ya. Izin foto ya. Oke. Ya kurang lebih itu ya. Ini buat share di grup juga. Grup dosen juga yang bahwa hybrid sudah jalan. Oke ya. Saya tutup ya zoomnya ya. Oke. Ya sampai minggu depan ya buat yang online ya.